Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka untuk melaksanakan kegiatan rutin, yaitu perkuliahan untuk mata kuliah profesi bimbingan dan konseling, yang dimana di pertemuan awal kita sudah melaksanakan kontrak untuk semua kegiatan perkuliahan dari pertemuan pertama sampai di pertemuan akhir, khususnya di 16 kali pertemuan. Nah, untuk yang pertemuan pertama kali setelah kontrak, hari ini saya akan memulai memberikan satu materi terkait dengan mata kuliah profesi BK. Nah, di pertemuan hari ini ada beberapa pengantar yang nanti akan saya jadikan sebagai objek dalam perkuliahan di awal hari ini. Nah, terkait dengan mata kuliah profesi BK, tentunya teman-teman di mata kuliah sebelumnya sudah menempuh mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling. Sebagai penyegar bahwasanya di mata kuliah dasar-dasar BK ini masih ada kebersinambungan di mata kuliah profesi BK. Karena dasar dari mata kuliah dasar-dasar BK ini yang nanti akan mengacu pada profesi BK. Nah, untuk pengantar hari ini bahwa di dalam keberadaan layanan BK untuk sistem pendidikan di Indonesia ini melalui proses panjang sejak lebih dari 40 tahun yang lalu. Nah, sejarah inilah yang nanti akan membawa layanan BK khususnya untuk dapat menjadikan para konselor-konselor yang hari ini bisa dikatakan sebagai konselor sekolah, konselor di masyarakat, ini mengacu pada satu sejarah atau perjalanan panjang profesi atau layanan BK ini bisa masuk di Indonesia dengan para pakar-pakar yang tentunya sudah sekian puluh tahun mengabdikan diri untuk menegakkan keprofesian BK yang bermartabat, bermandat, dan bermanfaat guna untuk pelayanan bagi masyarakat, khususnya baik di lingkungan pendidikan maupun di luar pendidikan. Nah, kemudian berkaitan dengan kemajuan sekolah sejak berlakunya kurikulum 1975 ini dari segi mutu pelayanan khususnya ini belum bisa dikatakan bermutu. Kenapa demikian? Karena pelayanan BK yang ada di Indonesia ini masih sangat terbatas sekali dari Pak SDM-nya. Nah, tentunya ini akan menjadi perhatian yang lebih bagi para pakar atau tokoh-tokoh di dalam konseling tentunya untuk memperhatikan SDM yang ada. Di masa lalu, para konselor ini bisa dikatakan belum secara profesional dalam menjalankan tupoksi secara maksimal karena dari kualifikasi pendidikan tidak sesuai atau belum sesuai dengan konteks pendidikan, yaitu dalam bimbingan dan konseling. Masih ada yang dari guru penjas, masih ada yang guru agama, masih ada dari guru mata pelajaran lainnya yang merangkap menjadi petugas BK yang dulu bisa dikatakan masih sangat kecil sekali konteks tupoksi yang ada, karena memang basicnya bukan dari basic BK. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa saat ini kenyataan di lapangan masih ada titik lemah dalam pelaksanaannya. Kenapa demikian? Kalau kita lihat observasi di lapangan masih banyak sekali para petugas BK atau guru-guru BK yang masih menggunakan paradigma lama, di mana paradigma lama yang digunakan dulu ini masih ada sampai sekarang. Contoh nih, konselor sekolah masih memiliki mindset untuk menjadi polisi sekolah. Salah satunya siswa terlambat sekolah, kemudian diberikan sanksi untuk berdiri di lapangan dan sebagainya. Kemudian ada yang tidak memakai ikat pinggang, itu juga menjadi tugas guru BK.
nanti diberikan sanksi dan seterusnya. Nah, padahal ini bukan menjadi tugas guru BK sebenarnya. Itu bagian dari tugas kesiswaan. Nah, sehingga apa yang tertera di dalam konteks pendidikan khususnya di Indonesia saat ini masih ada titik lemah, sehingga di mata kuliah profesi BK ini saat nanti teman-teman ini lulus di S1 Bimbingan Konseling UTP Surakarta ini, nanti harapannya bisa melaksanakan kegiatan layanan yang sesungguhnya memiliki profesional atau profesionalitas di dalam mengemban tanggung jawab serta kewenangan untuk melaksanakan pelayanan BK yang bermartabat. Dalam hal ini menjadi salah satu bagian terpenting bagi teman-teman saat nanti lulus dalam menyandang profesi bimbingan dan konseling. Dan nanti teman-teman akan mendapatkan gelar profesi konseling dengan gelar kons atau konselor. Kalau konselor di sekolah, nah teman-teman bisa melaksanakan kegiatan layanan dengan satu syarat melaksanakan PPG atau PLPG, misalnya PPG. Kalau di masyarakat, teman-teman harus melaksanakan kegiatan keprofesian, yaitu mengambil pendidikan profesi konselor, sehingga teman-teman nanti dapat melaksanakan kegiatan layanan secara mandiri, baik di masyarakat, keluarga, atau mungkin di instansi-instansi yang lain, dan tentunya juga bisa melaksanakan kegiatan layanan di sekolah. Nah, kemudian kalau kita lihat saat ini pun juga belum adanya manajemen BK yang dikelola secara profesional dan maju, sehingga mampu memenuhi moto BK Peduli Siswa. Nah, untuk memenuhi BK Peduli Siswa ini, seluruh para konselor sekolah harus memiliki satu jiwa yang sama, yaitu apa? Menjadi sahabat siswa. Kalau seorang konselor sekolah atau guru BK ini belum memiliki satu misi atau visi yang sama untuk menjadi sahabat siswa di sekolah, maka kegiatan-kegiatan layanan BK yang akan dilaksanakan di sekolah tentunya ini juga belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Kemudian tuntutan global dan otonomi pendidikan, bahwa manajemen pendidikan menekankan pada satu bentuk manajemen partisipatif. Artinya seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, khususnya untuk pelayanan BK, tentunya ada satu bentuk kolaborasi, ya, baik dengan guru mata pelajaran, baik dengan kesiswaan, baik dengan siswa, dan tentunya ini menjadi bagian terpenting untuk teman-teman yang bisa berkolaborasi dengan seluruh sivitas akademika. Nah, dimana ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan layanan BK yang sesungguhnya. Nah, kita berangkat ke profesi yang sebenarnya. Jadi itu tadi pengantar dari saya, dimana bahwa profesi yang konseling yang ada di Indonesia seperti itu sudah saat ini. Nah, baik teman-teman, di awal bahwa profesi BK ini menjadi bagian terpenting bagi teman-teman, khususnya para calon-calon konselor muda, para calon-calon konselor yang nantinya dapat memiliki daya intelektual yang tinggi, di mana dapat memberikan pelayanan konseling yang terbaik untuk para pengguna, yaitu bisa siswa, bisa individu yang lain. Nah, maka dari itu profesi merupakan bagian yang terpenting di dalam diri teman-teman semua. Nah, coba kalau kita lihat bahwa profesi itu apa sih? Profesi itu secara awam, profesi itu apa? Profesi, ada profesi sebagai tukang ojek, pekerjaan, baik, profesi utama pekerjaan. Nah, atau apa? Kegiatan sehari-hari, keahlian, ya, profesi, keahlian, karir, ya. Jadi profesi di sini merupakan pekerjaan
atau karir yang bersifat pelayanan bantuan keahlian, ya, dengan tingkat ketepatan tinggi untuk kebahagiaan pengguna berdasarkan norma-norma yang berlaku. Itu profesi. Nah, artinya ini profesi yang ada di dalam konseling. Ya. Jadi akan berbeda dengan profesi-profesi yang lain. Ada profesi sebagai seorang psikiater, ada profesi sebagai seorang dokter. Nah, teman-teman ini nanti profesinya sebagai seorang konselor. Oke, konselor harus smart, gitu ya. Jadi saya harap teman-teman juga smart pada saat melaksanakan kegiatan lain khususnya. Kemudian profesi BK ini bisa dikatakan sebagai keahlian pelayanan pengembangan pribadi dan pemecahan masalah yang mementingkan pemenuhan kebutuhan dan kebahagiaan pengguna sesuai dengan martabat, nilai, potensi, keunikan yang ada di dalam individu atau yang ada di dalam diri individu. Nah, ini merupakan bagian dari kajian penerapan ilmu yang nanti akan kita berikan kepada para pengguna. Jadi pengguna itu unik, ya kan? Ada yang mungkin kalau anak-anak bisa dikatakan mungkin anak-anak ada yang beraktif, ada yang memiliki jiwa yang introvert, ada yang extrovert, dan lain sebagainya. Nah, ini sangat unik sekali. Sehingga saat nanti teman-teman menjadi konselor dalam melaksanakan profesi BK ini harus benar-benar for all. Tidak memilih, memilah, tetapi semuanya sama. Saat teman-teman sebagai konselor dalam menjalankan profesi, semuanya sama, tidak ada tebang pilih. Oh, ini anaknya kok terlalu bandel misalnya, tidak boleh. Sama, justru anak-anak yang mungkin dianggap bandel, anak-anak yang dianggap hiperaktif ini, bagaimana cara teman-teman secara profesional dapat melaksanakan kegiatan layanan untuk membantu para adik-adik ini, ya kan, lebih mandiri, ya kan, lebih mampu untuk menerapkan dirinya sebagai pribadi yang baik, pribadi yang berkualitas, pribadi yang dapat membanggakan kedua orang tuanya, pribadi yang dapat berguna bagi bangsa kita ini. Karena apa? Ini semua bergantung dari kita semuanya. Nah, teman-teman sebagai calon konselor, sebagai generasi muda yang nanti akan dapat membawa perubahan, ya. Jadi ini adalah agen. Teman-teman itu adalah agen. Agen apa? Agen perubahan. Itu bukan agenan ya. Teman-teman agen perubahan, merupakan bagian dari agen perubahan, ya kan? Sekarang kalau kita lihat profesi yang sudah bermartabat, ya kan, sudah dapat mendapatkan pengakuan yang sehat, ya kan, dan dapat bermanfaat bagi para pengguna, mari kita pertahankan. Jangan sampai profesi kita ini menjadi profesi yang mendapatkan satu rapot merah. Karena saat ini pemerintah pun juga sangat membutuhkan bimbingan dan konseling. Nah, maka dengan adanya teman-teman sebagai calon generasi muda ini, sebagai konselor-konselor muda, dapat menjadikan agen perubahan bagi seluruh masyarakat, baik lapisan bawah, baik lapisan menengah maupun lapisan paling atas. Nah, ini yang paling penting. Kemudian berikutnya paradigma konseling. Apa itu konseling? Paradigma konseling itu apa sih? Ya, silakan. Apa Diana? Paradigma konseling itu adalah merupakan bagian dari pelayanan bantuan dalam bingkai budaya di Indonesia yang tidak terlepas dari psikopendidikan. Ya,
Artinya apa? Pelayanan bantuan itu ada satu bentuk bingkai budaya di Indonesia yang beraneka macam adat istiadat, berbagai macam etnik, ya, yang ini mencakup dalam satu bingkai kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, peran konselor yaitu dari psikososialnya. Jadi memberikan satu bentuk pelayanan konseling, karena kita dari bimbingan konseling. Kalau dari psikologi berarti memberikan layanan psikologi. Walaupun kita di konseling ini tidak terlepas dari psikologi. Kenapa? Yang kita tangani adalah individu yang normal yang kita benahi psikologisnya, yang nanti mengarah pada behavior, pada kognitif dan semuanya. Nah, tentunya ini adalah individu yang normal. Maka di dalam paradigma konseling ini teman-teman di dalam melaksanakan layanan wajib individu yang normal. Betul. Kalau individu yang nggak normal bisa nggak? Nggak bisa ya, nggak bisa. Contoh ODGJ itu tidak bisa kita berikan konseling karena kognitifnya tidak normal, ada gangguan kejiwaan. Sehingga hal ini siapa yang bisa menangani? Psikiater. Psikolog tugasnya apa? Ya. Psikolog memiliki tugas untuk mengukur tingkat kejiwaan, tingkat psikologis individu. Contoh, ya kan, misalkan jadi ini kognitifnya 120 IQ-nya atau intelijennya dibandingkan Diana ya di rata-rata 80-90. Nah, ini peran psikolog untuk mengukur menggunakan apa? Alat tes psikologi. Nah, kalau konseling apa? Paradigma konseling apa? Membantu memandirikan konseling, mengoptimalkan diri konseling secara apa? Maksimal. Dengan apa? Komunikasi. Karena ilmu komunikasi itu sangat penting bagi konselor. Dengan ilmu komunikasi inilah para teman-teman bisa melaksanakan proses konseling itu. Nah, sehingga pada saat konseling ini menjadi konseling yang sebenarnya, yaitu pada saat konselor berhasil memberikan layanan secara maksimal, individu merasa bahagia, individu merasa nyaman, merasa terlindungi, dan terentaskan beban yang ada dalam pikiran. Oke. Itu dapat dipahami ya. Baik, kemudian berikutnya ada visi dan misi profesi BK. Visi pertama yaitu mewujudkan kehidupan manusia yang membahagiakan melalui tersedianya pelayanan bantuan dalam pemberian dukungan, perkembangan, dan pengentasan masalah agar individu berkembang secara optimal, mandiri dan bahagia. Nah, misinya yang paling penting ini. Misi di dalam profesi BK ini ada 3, yaitu misi pendidikan, misi pengembangan, dan misi pengentasan masalah. Jelas di misi pendidikan, peran konselor nanti adalah memberikan layanan dalam konteks pendidikan kepada peserta didik, memberikan pelatihan kepada peserta didik, memberikan pembimbingan kepada peserta didik, yang dimana nanti ini akan memunculkan berbagai macam karakter yang baik untuk individu. Nah, misi pengembangan yaitu memfasilitasi perkembangan individu ke arah perkembangan optimal. Perkembangan optimal yang dimaksud di sini adalah pada saat teman-teman nanti melaksanakan misi pengembangan, fase seseorang
atau individu ini macam-macam, mulai dari fase oral, fase anal, fase palik, fase laten, fase puber, fase remaja, dewasa awal, kemudian dewasa akhir, lansia, mati. Ini harus sudah di luar kepala teman-teman ya. Nah, saat teman-teman nanti menjadi konselor menghadapi siswa SD kelas 6, teman-teman harus paham dulu. Ini masuk di fase apa, sehingga misi pengembangannya jelas. Ya. Kemudian misalkan teman-teman menjadi konselor di pendidikan anak usia dini atau di TK, umur 5 tahun. Ini masuk ke misi apa? Misi pengembangan pada fase berapa? Fase apa ini? Sehingga mungkin anak 5 tahun diminta untuk perkalian 1 dikali 5, bisa atau belum? Belum bisa, karena belum masuk ke fasenya. Betul. Misi pengembangannya apa anak 5 tahun? Bermain dengan belajar, bermain dan belajar. Pengembangan apa? Literasi, numerasi, menggunakan motorik halus dan motorik kasar. Contoh motorik halusnya, anak dikasih apa? Gambar yang untuk mewarnai, ya kan? Ada gambar gunung misalkan, pemandangan, kemudian diminta untuk mewarnai. Saat anak ini mewarnainya mencoret-coret nggak karuan, berarti misi motoriknya belum pas, masih masuk dalam motorik halus. Nah, bagaimana pengembangannya untuk motorik halusnya lebih bagus lagi? Nah, itu misinya. Motorik kasar, kalau anak ini untuk memanjat atau bermain ayunan kurang berani, atau duduk di ayunan juga belum berani. Padahal ini hal yang sangat menarik. Tapi motorik kasarnya yang masih lemah. Maka misi pengembangannya adalah bagaimana teman-teman melatih anak yang motorik kasarnya ini rendah menjadi motorik kasar yang maksimal, sempurna. Itu. Sehingga pada saat dia ada ayunan itu adalah permainan yang menarik. Gitu. Jangan sampai anak-anak ini takut dengan ayunan, takut dengan perusutan dan sebagainya. Nah, kemudian pengentasan masalah, membantu dan memfasilitasi pengentasan masalah individu mengacu pada kehidupan sehari-hari atau CASE, kehidupan efektif sehari-hari. Nah, contoh banyak sekali ya, kalau terkait dengan pengentasan masalah keluarga, masalah remaja, masalah pergaulan, masalah keuangan, masalah hubungan dengan pasangan. Nah, ini untuk pengentasan masalah. Banyak sekali. Nah, bagaimana peran konselor untuk membantu individu dalam mengentaskan masalah yang ada di dalam dirinya. Karena apa? Individu ini mengalami gejala CAST, kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu. Nah, kalau CAST berarti nyaman, kehidupan efektif sehari-hari yang membahagiakan. Bagaimana menciptakan CAST yang membahagiakan? Ya, bagaimana? Contoh nih, kita sendiri saat ini, teman-teman tadi berangkat dari rumah, misal ya, ini belum sarapan, ya kan? Pas datang sampai kampus terlambat, kemudian pas juga masuk kelas. Nah, proses pelaksanaan kegiatan perkuliahan ada ketidaknyamanan. Kenapa? Lapar, terganggu ini, ya enggak? Ya, ini casting namanya. Tapi beda pada saat dari rumah belum makan, kemudian sampai di kampus masih ada waktu, ke kantin dulu makan. Isi perut ini sudah tenang, nyaman, sehingga sampai di kelas bisa menikmati atau memperhatikan apa yang harus diajar oleh dosen, bisa merespon, bisa memahami. Nah, itu cash, membahagiakan. Kenapa? Perkuliahan nyaman dengan kondisi perut terisi, tidak lapar. Tapi kalau perut lapar, pasti casting. Ini yang contoh paling kecil. Nah, kalau mungkin yang agak besar apa? Berangkat kuliah
ketemu sama teman, kemudian tengkar, ya kan, belum selesai, pas ikut kuliah, nggak nyaman sama sekali, pikirannya ini masalah ini terus saja, jadi nggak nyantol dari apa yang disampaikan oleh dosen. Nah itu casting. Ada lagi yang mungkin agak kita lagi mau kuliah, telepon teman-teman, jangan Dika dia nanti saya jemput ya, oke ya, jemput. Dika seneng, ya kan, jemput Diana. Kenapa? Ada rasa misalkan, ya kan, walaupun Diana nggak merasa, tapi posisinya dia sudah cash, bisa jemput Diana itu hal yang membahagiakan, misal, ya itu cash. Nah kemudian esok hari dan seterusnya, kemudian tiba-tiba mengungkapkan perasaannya ditolak misalkan, ST dia, ST, Diana pun juga ikut ST, merasa bersalah. Kalau saya ngomong begini, dia kan sahabat saya ingin menjelaskan bahwa persahabatan itu paling penting, misalkan. Tapi penangkapan Dika mungkin kurang sesuai karena hati yang berbicara, bukan logika. Kalau yang berbicara hati, logika itu akan tersingkirkan. Tapi kalau sudah berbicara logika, nanti hati bisa diseimbang. Silakan nanti teman-teman cermati pada saat dengan pasangan, apa yang akan dimainkan, hati atau logika. Kalau bermain hati, maka logika akan tersingkirkan. Tapi kalau bermain logika, hati ini akan bisa diseimbangkan. Karena apa? Ibarat teman-teman makan sesuatu, contoh nih mie ayam dengan ontang itu akan dapat meminimalisir loncang ya. Itu dalam meminimalisir. Coba mie ayam tidak ada loncangnya, saya tidak gampang, ya. Tapi enak, hanya saja ini kan enak nih. Tapi dampaknya mie itu kan, ya kan, kita nggak tahu bagaimana pengolahan mie ya. Sehingga loncang ini sebagai bagian untuk menetralisir. Bagi teman-teman yang hobi mie, ya harus siap loncangnya. Itu untuk minimalisir di tubuh. Itu ya, ilmu ini. Oke, baik. Selanjutnya. Set berikutnya adalah berkaitan dengan fungsi. Fungsi BK ini ada fungsi pemahaman, pencegahan, pengentasan masalah, pemeliharaan, dan pengembangan, serta fungsi advokasi. Silakan nanti ini di mata kuliah sebelumnya sudah ya, tidak perlu saya jelaskan secara detail. Nah kemudian ada kegiatan pendukung juga ya, dan pelayanan juga tidak perlu saya jelaskan. Nah sekarang saya akan berbicara terkait dengan mutu, ya, mutu layanan BK. Bagaimana mutu layanan BK dapat dikatakan bahwa layanan ini bermutu? Apabila apa yang kita lakukan ini mampu atau bisa diharapkan oleh para pengguna. Nah, contoh nih, konselornya bisa dikatakan bermutu dalam memberikan suatu layanan apabila konselornya mungkin ya dari segi komunikasinya ini bisa diterima oleh konseling. Contoh lagi, pada saat pertama kali berhadapan dengan konselor, konseling itu sudah merasa nyaman, sudah enjoy. Karena apa? Ada rasa kenyamanan, ada rasa terlindungi. Dengan cara apa? Penerimaan, menjalin hubungan baik saat pertama kali bertemu, ya kan, dengan senyuman. Nah, ini merupakan bagian dari mutu. Nah, sekarang bagaimana para konselor-konselor saat ini ada di sekolah, mutu apa tidak? Nah, kalau bermutu berarti sudah sesuai dengan koridor ilmu yang dipelajari. Tapi kalau belum, ya harus memulai dari sekarang, kita perbaiki, kita rubah pola kita berhadapan dengan konseling yang awalnya tidak pernah menggunakan senyum konselor, ya harus senyum itu, jangan peremutan, jangan sinis,
harus senyum. Karena senyum itu sehat. Ya, full senyum. Kalau pakai masker nggak terlihat senyuman, ya ada. Dari matanya kelihatan. Gimana? Dari matanya kelihatan. Ya, gitu ya. Berarti yang bermain mata ya. Oke. Baik. Berikutnya mutu LBK merujuk pada proses dan produk yang mampu memenuhi harapan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, masyarakat dan pemerintah. Dan tadi saya katakan bahwa mutu LBK menjadi mutu layanan yang bermanfaat, bermartabat, ya kan, dan memiliki dedikasi, yang dimana ini menjadi kebermartabatan profesi. Jadi seluruh para pengguna ini benar-benar bisa mengakui bahwa ini adalah layanan yang mendapatkan pengakuan sehat, bukan layanan yang tidak bermartabat, yang adaptif dan seterusnya. Tidak. Tapi layanan BK dari 40 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu sampai hari ini adalah layanan BK yang bermartabat, mendapatkan pengakuan sehat dari pemerintah dan bermanfaat bagi para pengguna. Itu intinya. Nah, kemudian terakhir, nah sekarang berbicara mutu produk BK. Untuk pertemuan hari ini, pertemuan pertama saya akan memberikan materi hanya sampai di mutu produk BK. Nah, mutu produk BK yang tadi saya katakan bahwa ini dapat bermutu bagi para pengguna semua, dari lapisan siswa, lapisan guru, kepala sekolah, masyarakat, pemerintah, dan sebagainya. Ini adalah mutu produk BK yang harus kita pertahankan. Jangan sampai menciderai layanan, gitu. Mutu itu sendiri. Ya. Kemudian berikutnya adalah kualitas dan kadar perubahan keseluruhan perilaku, baik cara berpikirnya, baik dengan cara bersikap, meningkatkan kualitas kepribadian yang nanti akan bisa berjalan secara seimbang, berjalan secara optimal. Nah, ini adalah mutu produk BK. Kenapa? Saat ada konselor dan konseli melaksanakan kegiatan layanan dan konseli merasa nggak nyaman, berarti kita tidak bisa memutuskan produk BK. Tapi kalau konselinya merasa nyaman, konseli bahagia, inilah produk BK yang sesungguhnya. Atau mungkin konseli yang bergantung. Konseli yang bergantung kita nggak tahu sampai berapa lama. Kalau bergantungnya sampai lebih dari 1-2 tahun, berarti mutu layanan BK ini bisa dikatakan belum bermutu. Kenapa? Konseli masih kebergantungan. Maka harus kita entaskan dengan cara kita, dengan meningkatkan kualitas kepribadian kita, meningkatkan mutu pelayanan kita untuk dapat diterima para pengguna. Nah, baik teman-teman semuanya, untuk hari ini saya kira cukup. Namun sebelum saya akhiri, silahkan kalau ada pertanyaan dari teman-teman dipersilakan, dan akan kita jadikan bahan atau kajian untuk diskusi serta evaluasi kegiatan perkuliahan di pertemuan pertama hari ini. Silakan, ada? Oke, baik, Diana, silakan Diana. Bagaimana profesi BK bisa dilaksanakan oleh konselor di sekolah secara maksimal? Oke, baik. Terima kasih ya Diana. Jadi profesi BK kalau kita lihat ya, dan tentunya agar bisa dilaksanakan secara maksimal apabila pertama konselor ini mampu ya memberikan yang terbaik bagi para konseli, melaksanakan tupoksi, tugas, tanggung jawab serta kewenangannya secara profesional. Secara profesional apa? Yang tadi saya katakan bahwa profesionalitas yang ada di dalam diri konselor adalah melaksanakan kegiatan layanan secara maksimal, bukan melaksanakan kegiatan yang sifatnya hukuman, sanksi dan sebagainya. Nah, kemudian
layanan-layanan yang ada di dalam bimbingan konseling juga dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang ada. Kalau di kurikulum ini ada kemudian konselor sekolah tidak bisa melaksanakan secara kontinu, maka yang terjadi apa? Peran konselor atau SDM-nya belum bisa dikatakan bermutu. Gitu. Demikian, ya. Ada lagi? Ya. Baik. Jadi, bagaimana layanan BK bisa